Jangan record ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. To the point aja. Ada dua alasan kenapa akhirnya gue memilih untuk membeli helm STU-DDS Trooper ini. STU-DDS dibacanya Stats by the way. Nih, ada tulisannya STU-DDS. Jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau nggak jelas ya gue foto kali. Stats Trooper. Ini helm dari India by the way. Dari negaranya Sarukan. Gak penting banget sebenarnya. Ya udah gue gatel mau ngomong itu. Oke, helm ini gue pilih karena dua alasan. Alasan pertama yaitu murah. Helm ini nggak sampai 600.000, cuman 580. 600.000 itu udah plus ongkir bla 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 same day. Yang kedua, alasan kedua adalah karena helm ini modular. Jadi nih helm bisa kayak gini, half face, bisa full face. Nah, kayak gini, keren kan? Jadi murah. Gue akan bahas poin pertama, murah. Di kalangan harga 580 mirip-mirip segitu, itu ada Ink Trooper yang gue naksir juga sama itu barang. Terus ada juga NHK yang baru tuh, NHK Mark 2 apa Mark 1 gitu. Ya pokoknya NHK lah ya, NHK. Tapi kedua item itu dia full face, nggak modular. Dia full face tapi nggak modular. Nah kalau ini full face tapi modular, artinya bisa di switch ke whole face. Ini gue akan jelasin alasan kedua, kenapa penting buat gue helm modular itu. Karena gini, ini gue pakai. Nah, ini mudah-mudahan suaranya jelas. Suaranya jelas nggak ya? Pakai helm. Cek sound, oke jelas lah ya. Ini helm ketika gue tuh suka pakai tas dada. Nah ini tas dada atau chest pack. Chest pack ini adalah quick access. Jadi ketika gue mau mengakses item-item yang ada di dalam helm ini, kalau gue pakai helm full face, gue harus membuka semua keseluruhan helmnya. Tapi kalau gue pakai half face, gue pakai modular, gue tinggal angkat aja, cereng, kelihatan deh gantengnya. Yeah. Jadi itu alasan kenapa gue memilih helm modular. Apakah helm ini datang tidak dengan kelemahan? Tentu saja setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Gue akan menceritakan kekurangan versi gue. Oh iya, by the way, gue bukan seorang apa istilahnya ya. Gue bukan lagi mereview, gue cuman menceritakan first impression ketika gue unboxing si helm STU-DDS Trooper ini atau Stats Trooper ini. Jadi gue bukan seorang yang ahli di bidang perhelman, bukan helm entusias juga, bukan. Gue cuman ceritain aja nih, gue kayak gini loh rasanya, gue feelingnya gue gitu. Tadi kita akan ngebahas kelemahan yang pertama. Sebenarnya kelemahan yang nggak terlalu penting-penting banget. Jadi ini tuh kan dia apa istilahnya, visornya ini ada dua, visor yang terang ketika dipakai pada ya helmnya transparan begini, ada apa namanya sih, visor yang kayak gini, yang aduh istilahnya apa ya, nah ini helm visornya ini kalau misalnya dipakai di bawah matahari yang mungkin silau dan lu nggak mau silau, jadi lu aktifin si visor yang gelap ini. Tapi dia belahannya itu terlalu lebar, nih belahannya terlalu lebar sehingga akhirnya menciptakan apa ya, batas mata gitu. By the way sih sebenarnya gue juga nggak terlalu make sih, gue jarang banget berpergian yang, kecuali pulang kampung ya. Pulang kampung gue mungkin make sesekali, tapi kan gue nggak tiap hari pulang kampung, jadi sebenarnya nggak terlalu dipakai juga. Jadi ini masih bisa ditolerir lah ya. Terus kelemahan kedua, ini bagian chain guardnya. Bagian chain guardnya, gue punya helm MDS yang modular juga.
kalau nggak salah itu MDS Pro Ban, MDS Pro Book, bukan MDS Pro Bike, Pro Bike ya. Chain guardnya tuh kayaknya lebih tebal dibanding si STUDDS, aduh STUDDS mulu, si Stud Trooper ini. Jadi tapi ini udah DOT loh, sertifikasinya DOT. Yang gue tahu, sekali lagi gue bukan expert di bidang helm, jadi tolong koreksi aja kalau gue salah. Yang gue tahu kalau udah DOT ini udah keselamatannya ini udah jamin. Tapi gue melihat bahwa ya ini harus gue bilang juga gitu, si helm ini tipis di bagian chain guardnya. Jadi ketika lu pakai helm, lu pakai model full face gini kan, full face ya, terus naik motor nih, cek amit-amit jabang bayi kecelakaan gitu, si ininya kena, ini sih negatif thinkingnya gue aja kali ya, ini tipis, jadi ini ya benturannya tuh, aduh nauzubillah min zalik ya mudah-mudahan sih enggak. Tapi habitnya gue ketika berkendara, gue tuh nggak pernah yang speeding sampai kenceng banget, nggak pernah. Gue tipikal orang yang takut ketika ngebut. Suara tikus bangsat. Ntar gue cut. Takut ketika ngebut, jadi ya sebenarnya sih aman-aman aja kalau di gue. Oh iya, gue mau menceritakan lagi kelebihan daripada helm Stud Trooper ini. Helm ini helm modular, tapi dia enteng. Dia cuman kalau nggak salah di websitenya 1,3 kilo, apa di reviewer orang yang udah pernah nge-review lebih dulu, kalau nggak salah cuman 1,3, dan ini enteng, ini serius enteng. Jadi ya enteng juga ada minusnya juga. Enteng itu kalau misalnya ketika lo lagi kenceng, otomatis dia akan ke bawah-bawah gitu leher lo gitu ya, begitulah. Oke, gue langsung masuk ke kesimpulan aja ya. Kesimpulannya, dengan harga 580 lu udah dapet model helm yang kayak gini cakepnya. Ini murah dan ini worth it, sangat worth it. Bahkan udah ada SNI di mana? SNI dan udah DOT. Udah aman. Ini cocok untuk orang-orang yang kayak misalnya Gojek tuh ya, atau orang yang suka, gue nggak membenarkan hal ini, suka ngerokok gitu. Tapi ngerokoknya jangan di jalan ya, jangan sambil jalan. Ngerokoknya kalau lu mau ngerokok ya udah lu melipir dulu ke kiri, lu ngerokok dah sebatang 2 batang. Ingat abu rokoknya, asapnya jangan mengganggu. Ya, intinya adalah dengan harga 580 ini sangat worth it sekali. Dan ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gue mau tidur ngantuk. Dadah, semoga kalian mimpi indah. Udah lowbat.